Halo Monolisius, kembali lagi sama gue Aleseta. Kali ini kita syutingnya di Basecamp. Ini Basecamp Norimono dan Halcyon Medical. Jadi kali ini kita mau review motor kesayangan gue. Di sebelah ini Astrea Grand 96. Kenapa motor kesayangan? Karena ini banyak historinya. Ini bukan tangan pertama, entah tangan keberapa, tapi nilai historinya bagi gua dan istri itu sangat banyak gitu ya. Dan salah satunya ya ada di motor ini gitu. Nah, sedikit sejarah, gua dapat motor ini, dapat Astrea Grand 96 ini, kondisinya sudah lumayan bagus, terrestorasi, sudah lumayan bagus. Jadi nggak banyak modifikasi atau nggak banyak tambahan restorasi gitu. Mungkin kayak ada beberapa detail nanti yang gua kasih tahu ya di motor ini. Waktu itu dapatnya dengan harga yang lumayan murah lah ya. Tapi ya nggak murah banget juga gitu. Tapi ya namanya motor begini tuh ada yang jual mau segini itu bebas ya. Harga secondnya gitu. Tapi jangan lihat dari harganya, tapi dilihatlah dari historinya gitu. Oke, nah motor ini cc-nya 100 ya, teman-teman tahu semua lah cc 100 dan nggak bisa ngebut. Yang kalian bayangin mungkin ngelawan Honda Beat aja nggak kejar, apalagi ngelawan kayak motor-motor yang cc-nya 250 gitu ya. Jadi motor ini enak buat nyantai, buat weekendan sama pacar, sama istri, atau solo ride, kumpul sama teman-teman. Itu enak banget pakai motor ini. Jadi ya bukan motor kebut tapi motor santai gitu. Nah, di sini gue mau kasih tahu pemakaian di gue itu sudah 3 tahun. Apa aja yang sudah kelihatannya harus direstorasi lagi. Nah, mungkin dari depan dulu ya. Di depan itu ban depan itu dari gua dapet belum pernah ganti, kondisinya masih layak pakai. Terus di bagian headlamp itu juga kacanya masih bagus, masih layak pakai, dan lampu ini sudah LED semua, depan juga udah LED, tapi akinya sedikit bermasalah, udah nggak pernah dicek gitu kan. Terus di bagian di atas spakbor itu ada keranjang. Nah, keranjang itu tambahan dari gua dulu, dapetnya masih polosan ya, nggak ada keranjangnya. Jadi keranjang itu tambahan dari gua, lumayan. Belinya itu kalau nggak salah sekitar 50 ribuan itu di Dax Garage. Nah, itu keranjang juga udah mulai ada karat kayak gitu, lumayan gitu kan. Nah, terus naik lagi ke batok lampu. Batok lampu lumayan masih bagus sih, walaupun kayaknya KW ya, lumayan masih bagus. Masih kelihatan ya, kalau di kompon dikit masih bagus ya. Nah, speedometer udah pernah gue ganti yang biasa, karena waktu itu ngembun ada embun gitu air. Nah, terus ke spion masih original, terus tombol kapasitif itu yang sen, klakson udah hilang, terus sudah agak kusam juga ya, kayaknya perlu direstorasi kecil. Nah, terus lari ke bawah dikit, sayap juga pemakaian itu sudah banyak yang entah getas ya, kalau dibilang getas bukan karet tapi kayak rapuh gitu, udah mulai keropos kayak gitu. Nanti lihat detail-detailnya. Itu pemakaian 2 tahun, 3 tahun, padahal motornya jarang banget dijemur, jarang kena hujan, jarang banget ya, jadi termasuk dirawat. Tapi yang namanya pemakaian ya pasti ada sedikit yang rusak gitu. Terus agak tarik ke sini lagi, keranjang tengah. Nah, keranjang tengah ini tambahan dari gue juga. Jadi dulunya nggak ada keranjang ya, polosan. Kenapa? Karena lumayan buat beli beras, telur, pakai ini itu nyaman, santai kan. Bisa muat banyak loh, mau muat apa aja. Bayi juga bisa masuk sini gitu. Nah, ini juga kalau lihat detail-detailnya, keranjangnya udah mulai agak karatan ya, udah mulai berkarat gitu. Terus agak mundur lagi, bagian joknya ini paling awet ya, karena kulitnya lumayan bagus. Dapatnya juga udah kayak gini, jadi nggak perlu ada yang direstorasi, udah kayak gini dapatnya. Ini lumayan tebel, busanya tebel, dipakai nyaman. Gue paling seneng kalau
naik motor ini duduk belakang. Kenapa? Joknya tebel. Joknya bagus, masih hitam juga. Terus mundur lagi ke bodi samping. Bodi samping ini bagian sini ada yang lecet, ada yang pecah. Nggak tahu kenapa itu kayak kebentur gitu kan. Sebagian sebelah kanan masih mulus banget. Bagian bawah di footstep, terus mesin itu udah agak lecet-lecet ya. Terus ke sini lecet-lecet tipis sampai ke bagian batok lampu belakang. Batok lampu belakang udah pernah gua ganti. Jadi satu paket sama sen sama batoknya. Behel dibuat bulus. Ini hasilnya bukan bulus. Ya sorry tadi belum disebut, ini hasil bukan bulus. Black grand dijadikan konversi ke bulus gitu kan. Jadi lumayan effort juga nih motong-motong sasis di dalamnya, kurang-kurangin sasis. Knalpot original Aspira. Nah, ban belakang dari gua dapat udah pernah ganti sekali. Mereknya Swallow yang alurnya sama kayak depan ya. Gue pikir dulu gue sebelumnya pakai Legenda, bannya patternnya sama model begini. Sorry ada motor lewat suaranya. Jadi pattern begini ini ternyata nggak bisa taruh belakang guys. Kalau buat boncengan pattern begini itu pasti pas tikungan itu kayak ngelimbung gitu, nggak stabil. Jadi nggak cocok buat belakang. Tapi kalau mau buat di foto-foto, buat solo ride itu enak banget. Pattern kayak gini masih enak. Tapi kalau buat boncengan nggak rekomen karena kayak ngelimbung gitu kalau pas tikungan. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih itu aja, nggak ada lagi. Cukup. Yang lainnya ada tuh paling bawah di sayap kiri pecah juga. Kalau untuk mesin sedikit rembes di bawah, tapi nggak ngaruh ke kualitas kapasitas olinya, tetap masih karena rembesnya kecil banget. Nanti bakalan kita restorasi pelan-pelan ya. Sama ini kampas rem ini belum diganti, udah beberapa bulan kampas rem depan sama belakang. Jadi udah double tromol, kampas remnya nggak ada, remnya nggak ada. Tapi untung bukan Matic, kalau Matic udah nabrak pasti. Nah, apalagi ya, rantai sama gear masih bagus, udah sempet ganti dari gue beli itu udah sempet ganti. Jadi pemakaian 2 tahun itu lumayan ya kalau dipakai hampir setiap hari, mungkin weekend itu. Jadi lumayan banyak yang harus diperhatikan. Karena kalau punya motor begini guys, jangan disamakan dengan motor-motor baru kayak Beat, kayak Vario, NMAX segala macam, nggak bisa disamain. Karena kita benar-benar harus ada feel ke motor ini, ada sentuhan. Setiap hari harus diperhatiin. Jadi bukan hanya cewek ya, bukan hanya istri, tapi ini harus diperhatiin. Kenapa? Karena motor begini itu bukan baru banget pure dari dealer yang emang semuanya komponennya baru. Jadi cuman hanya restorasi yang nggak full restorasi banget dibongkar kan dulunya nih. Kecuali kalau full restorasi dibongkar mungkin masih bisa dipakai 5 tahun ke depan, itu nggak perlu ada yang diperhatiin gitu kan. Nah, jadi mungkin itu aja pengalaman dari Astrea Grand 96 ini. Jangan lupa dukung channel Norimono Otomotif karena kita masih banyak lagi video-video tentang otomotif untuk kedepannya. Jadi jangan lupa di subscribe ya, untuk supaya tahu notifikasi video-video baru dari kita. Mungkin kedepannya test ride motor Astrea ini. Oke, dari gua Aldi Seta segitu aja. Salam dari Norimono Otomotif.